Walaupun fisik udah tak lagi muda, tapi nenek-nenek ini tetap semangat jualan malam-malam. Tapi apa ya itu yang dijual? Kok coklat-coklat molor gitu? Nah ternyata ini tuh rujak tapi ala Malaysia. Antri sepanjang ini cuman demi rujak. Baru tahu ternyata Malaysia juga punya rujak kayak Indonesia. Tapi ini rujaknya huruf Cina semua. Namanya Hokseng Rojak. Dan yang jual nenek-nenek ini nih. Tuh lihat deh, bumbu rujaknya seember dan pas ditarik tuh molor kayak gini guys. Tuh kan kayak lengket banget. Beda banget kayak di Indo. BTW fisik nenek-nenek ini kuat banget ya. Padahal ini jualnya malam-malam. Ternyata orang Malaysia demen rujak ya. Terus ini tuh rujaknya rujak buah guys. Tapi di atasnya kayak dikasih kriuk-kriuk gitu. Dan bumbunya dikasih ebi dan kacang. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya dapat juga guys rujaknya. Baru kali ini ngantri panjang banget demi rujak buah. Buahnya tuh ada kedondong, bengkoang, dan mangga muda. Oh iya ternyata selain mangga muda ada mangga yang masak juga. Untuk bumbunya tuh dominan manis dan teksturnya lengket. Ada petisnya juga mirip kayak di Indo. Tapi Mimin lebih suka yang ada di Indo, lebih mantap. Kalian yang penasaran yuk cobain juga. Ternyata dimsum yang enak di luaran sana tuh belinya di pabrik ini guys. Nih Mimin bocorin ya, kalian tuh bisa loh beli dimsum harga pabrik. Jadi harganya jauh lebih murah. Lokasinya tuh di Injipono Dimsum. Mereka tuh produsen dan biasanya memasok buat tempat-tempat yang jualan dimsum. Mimin terkaget-kaget karena tempat pembuatannya tuh bersih. Tiap hari bisa memproduksi 30.000 lebih dimsum loh. Pakai ayam dan bahan-bahan berkualitas dan pastinya udah halal MUI. Di vakum dan di packing, terus bisa kalian beli di outletnya juga. Tuh rame banget, harganya kan pabrikan ya, jadi jauh lebih murah. Kayak Risoles ini per pack cuma 30.000, dimsum cuma mulai 60.000 per pack. Gimana gak kalap coba? Bahkan mereka juga bikin dimsum goreng dengan keju moncrot-moncrot yang viral itu guys. Selain itu juga banyak banget yang lainnya ya, kayak pempek, bakpao, pizza, dan lainnya. Semua harganya di bawah pasaran dan jauh lebih murah ketimbang kalau kita beli di resto. Padahal resto-resto dimsumnya beli di sini. Nah kalian yang mau buka kedai dimsum, Injipono juga buka kemitraan loh guys. Kalian bisa buka stand dimsum kayak gini. Slotnya udah 30 kemitraan yang udah buka loh. Kurang apa coba? Mau beli eceran boleh, reseller boleh, maklon sampai kemitraan kayak gini pun bisa loh. Tuh, masa dimsum kayak gini harganya mulai 15.000 guys. Untuk menunya yang dijual ini ada dimsum mentai. Saus mentainya mantep banget. Dan harga segitu udah dapet dimsum yang super niti. Tambahin chili oil guys biar mantep. Dan ini saus terbaru mereka, saus tartar. Gak bohong Mimin, ini tuh enak banget dimsumnya. Ini gyozanya juga gendut-gendut banget. Ternyata kalau langsung dari produsennya tuh kayak gini ya, udah enak, murah lagi. Kalian yang penasaran, cus buruan cobain. Akhirnya di Malang ada pizza yang bener ya guys. Bikinnya tuh atraktif banget, pakai tungku. Namanya tuh Cia Pizza yang lokasinya di Kayu Tangan persis di sebelah Taichi Hotel. Tempatnya kayak cafe di Italia ya, cozy banget buat nongki. Dari adonannya tuh pakai sourdough, terus teknik pembuatan pizzanya juga otentik guys. Kayaknya emang cuma di sini pizza paling bener yang ada di Malang. Dan yang bikin Mimin impress selain bahan-bahannya yang premium, mereka tuh manggang pizzanya pakai tungku yang dibuat dari batu api guys. Dan ini tuh pakai kayu bakar loh, jadi aromanya pasti smoky. Panasnya 450 derajat dan manggangnya tuh 90 detik aja udah mateng loh pizzanya. Terus pizzanya disajiin di atas batu api, jadi panasnya awet. Tuh, jadi pizzanya masih mulur-mulur panas kayak gini guys. Dan sekarang mereka tuh lagi ada promo grand opening dari tanggal 16 sampai 20 Agustus. Semua all varian pizza harganya cuma 38 ribuan aja guys. Pas banget ya buat ngerayain hari kemerdekaan Indonesia. Ngerasain pizza yang bener tapi harganya kelewat murah guys. Pasti chewy gitu adonannya. Dan kejunya ini jelas pakai yang impor ya. Yang ini pizza pakai 4 jenis keju guys. Pakai cream cheese dari New Zealand, mozzarella cheese, parmesan cheese, dan orange cheddar cheese. Untuk dessertnya kalian bisa pesen banana pizza with palm sugar. Mimin garansi ini enak banget. Perpaduan pisang, mozzarella cheese, parmesan cheese, dan palm sugar. Sweet pizza paling enak yang pernah Mimin coba. Selain pizza, kalian bisa pesen aneka pasta kayak carbonara spaghetti. Terus ada chicken steak yang dimarinasi dan di grill terus disajiin pakai saus garlic Japanese. Tekstur ayamnya tuh tetap lembut dan juicy. Bisa pesen popcorn chicken juga nih buat ngambil-ngambil sambil nongkrong. Apalagi ada minuman mojito dan kopi juga, jadi bikin makin betah nongkinya. Yuk guys kalian cobain, mumpung lagi promo loh. Bukannya jadi model, kakak cantik ini malah jualan bakso. Udah cantik, pintar bikin bakso pula. Wah, spek istri idaman banget ya kakaknya. Baksonya guys, gede-gede dan ternyata bisa crop. Tuh, kelihatan menggiurkan kan, keriting-keriting gitu. Bakso ini tuh hidden gem guys. Kalian harus naik ke Bandungan, Semarang dulu. Namanya bakso Cah Hendrik yang lokasinya tuh satu area sama pemancingan Cah Hendrik. Nah, kakak cantik ini tuh anak menantunya Cak Hendrik guys yang bikin bakso. Dan kakak cantik ini tuh bikin baksonya berdua sama suaminya guys. Terus ini
kembaran suaminya. Lucu banget ya. Bakso yang gede-gede tadi tuh ada yang isian mozzarella. Molor, panjang banget mozzarellanya. Kenapa ya bakso di desa kayak gini tuh lebih enak daripada bakso-bakso yang ada di kota? Saus, kecap, dan sambal ambil sepuasnya. Bakso gimbal. Gak cuma tahu gimbal, ternyata juga ada bakso gimbal. Uratnya keriting-keriting, gimbal banget. Tuh, no gimmick ya. Terus bakso cincangnya bener-bener full daging. Dan kalau beli satu porsi bakso di sini tuh udah free tetelan atau jeroan guys. Gila, enak banget. Terus yang lonjong ini ternyata bakso jumbo yang bisa cerot. Isian di dalamnya daging cincang pedes, gorengan tahu waliknya gak main-main guys, gede banget, gendut. Isian di dalamnya ini juga daging banget loh. Dan ternyata selain bakso di sini juga ada aneka menu nasi guys. Gede banget iganya guys. Tuh, dagingnya tebel. Salfok ya sama iga bakarnya, dan ini tuh dagingnya langsung prol dari tulangnya. Persapian duniawi di sini tuh gak ada obat guys. Sop iganya juga dagingnya juga gede, tebel, dan yang paling penting teksturnya tuh empuk dan lembut. Ini sop iga terbaik yang pernah Mimin cobain. Walaupun agak jauh dari kota, tapi wajib sih kalian cobain. Ini tuh bebek setengah ekor, tapi kayak satu ekor guys, karena gede banget. Masih jadi misteri kenapa bebek betutu di Bali itu bebeknya gede-gede banget ya. Teksturnya seempuk ini. Wah, lala oase rasa sekarang udah ada di Bali guys. Tuh, bangunannya bagus banget ya. Mereka tuh asli Bandung dan sekarang udah buka di Bali. Yang di Bali tempatnya lebih estetik. Di sini juga ada ruang VIP-nya guys. Dan pastinya ada toilet dan musola yang bersih. Saking luasnya mereka tuh sampai punya playground anak-anak yang gede banget. Puas deh bocil-bocil main di sini. Orang tuanya bisa makan dengan tenang. Terus ada ruangan indoor yang ber-AC. Untuk makanannya ini halal dan selera kita semua guys. Yang terkenal dari outlet Bandung tuh nasi goreng sapi marangginya. Ini the best sih, sapi marangginya manis gurih. Jagoannya nih guys, nasi campur laloba. Isiannya lengkap, ada ayam goreng, kulit crispy, dan ini ala Bali gitu ya. Ada lawar kacang panjang dan sate lilit. Pastinya ini versi halal ya. Bebek betutunya seempuk ini. Paling juara tuh ya bebek betutunya ini nih guys. Bumbunya otentik, mantep banget. Selain menu Indonesia yang medok, di sini juga ada menu fusion. Sehat nih guys, Thai beef salad. Mimin juga pesen tahu gejrot mereka. Manis, seger, enak banget. Dan bakwan jagungnya ini gede-gede dan kers banget guys. Terus ternyata kita tuh dapat dessert tiramisu. Dan gila, ini tuh enak banget guys. Mimin sampai salfok. Minumannya juga banyak macamnya ya, mulai dari es-esan, kopi, sampai jus. Yang biasa cari kuliner halal di Bali, cus cobain deh kesini. Definisi ngurat, besar, dan gampang cerot. Tuh, sampai meler. Ini tuh bakso yang wajib banget kalian samperin kalau lagi di kota Bandung guys. Ini tuh namanya bakso mawar merona. Gak cuma noplok-nolak, mereka udah mengantongin sertifikat halal MUI guys. Wah, bakso ini tuh selalu crowded. Terus fasilitasnya tuh lengkap banget guys. Mulai dari area indoor, musola, dan area outdoor yang luas. Selain itu juga ada ruangan VIP yang full AC. Dapurnya bersih, pelayanannya satset, dan menunya tuh juga macem-macem. Baksonya ini pakai 100% daging sapi asli ya guys. Mimin makanya pakai sambal yang banyak. Ini Mimin pesen paket bakso besar guys, yang isinya tuh macem-macem dan gede-gede. Tipikal kuahnya ini yang makin diracik makin mantep gitu loh guys. Dan favorit Mimin tuh bakso uratnya guys, ngeriwil banget. Tuh teksturnya, dan menurut Mimin bakso isian daging cincangnya ini yang terbaik di Bandung. Senengnya lagi, selain bakso dan mie, di sini tuh juga ada aneka osengan. Bumbunya medok, smoky, enakeun. Dan untuk mie yaminya sendiri Mimin kasih skor 10/10 guys. Seasoningnya gurih, manisnya nggak over sweet. Ini Mimin pesen yang sepaket sama bakso isi telur yang jumbo. Baksonya nyapi banget dan isinya tuh satu butir telur ayam full. Yang jadi top of mind tuh bakso gorengnya guys. Digigit langsung moncrot isian kejunya. Dia tuh exploding dan lumer gitu loh. Rasa isiannya tuh juga cheesy dan milky. Diakhiri dengan es campur yang seger. Cus merapat ke bakso mawar merona, Jalan Ciamplas nomor 66 Bandung. Udah negatif thinking duluan kan lihat minyak sehitam ini. Padahal ini tuh emang bumbunya kecap guys, jadi hitam gitu warnanya. Mimpi apa? Mimin pengen ke Baceman Jogja guys, malam-malam kayak gini pula. Dan ini tuh pelopornya yang ada di Malang guys. Udah legend banget, dan bacem ala Jogja paling enak di Malang ya cuman di sini. Lauk-lauknya dikresek-kresekin kayak gini nih. Ada ayam, lele, tempe tahu, dan namanya juga baceman, pasti dibumbuin kecap sampai hitam banget terus digoreng. Jangan seuzon dulu kalian. Minyaknya hitam tuh ya karena bumbu kecapnya guys. Terus disajiinnya pakai
pakai lalapan dan sambal penyetan. Kalap mata banget Mimin mesennya. Ada ayam, usus, telur, tahu, dan tempe. Semuanya warna hitam. Jadi udah pasti rasanya tuh manis ya guys. Semanis orang Jogja. Tapi walaupun emang manis, masih ada gurih-gurihnya gitu loh. Terus seporsi ini nasinya dapat banyak banget guys. Ini mah porsi kuli ya. Dan makannya tuh di pinggir jalan malam-malam, makin nikmat. Kok bisa ya bumbu kecapnya tuh bener-bener meresap banget ke tahu dan tempenya guys. Sambelnya pun juga tipe yang pedes manis gitu ya. Tuh kan telurnya aja sampai caramelize kayak gini loh. Pokoknya ini tuh yang suka lalapan taste manis ala Jogja pasti pada doyan deh. Ayamnya juga empuk lembut. BTW ini mereka bukanya sampai tengah malam ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran, cus buruan samperin. Ini tuh tempat makan paling Kristen yang pernah Mimin temuin guys. Tuh kan ada ayat-ayat Alkitab. Dan mereka juga jual aneka masakan babi yang enak-enak guys. Berburu babi sampai lewat jalan sepi. Namanya Warung Babi Batu guys, yang ada di belakang BNS. Wah gila, tempatnya bagus banget guys. Ibarat kata ini tuh healing, cuman modal beli babi doang. Semua menunya full babi. Sistemnya tuh ngambil sendiri guys. Ini Mimin pesen yang pork belly crispy sama yang nasi campur. Tuangin sambelnya dulu. Wow. Cobain babi kecapnya dulu guys. Awalnya sih underestimate, Ternyata enak kok masakannya. Next yang babi ricanya guys. ini tuh menado banget ya. Rempahnya main, terus babinya empuk, dan yang terpenting tuh nggak amis guys. Next babi putihnya. Tempatnya bagus, makanannya enak, bonus dakwa lagi. Nih pork belly crispy-nya guys. Kalian bisa denger ya renyahnya kayak gimana. Dan ini tuh udah bonus telur loh guys. Untuk segi harga buat orang Batu ini tuh kemahalan ya, tapi kalian bisa dapat protein yang banyak guys. Justru langsung samperin Warung Babi Batu. Ancer-ancernya masuk gang ini, dan di pinggir jalan ada banner ini. Penyetan yang lauknya mumbyuk-mumbyuk kalau kata wong Jawa. Meriah banget dan kita bisa ambil-ambil sendiri lauknya. Terus nanti digorengin. Tipe-tipe penyetan barbar di Surabaya tuh emang gini guys. Bukannya di warung tendaan, tapi macam lauknya banyak banget. Mulai ayam, bebek, ikan, sampai usus sebarbar ini guys. Sambelnya udah pasti diulek dadakan ya. Kalau di sini sambelnya pakai pencit alias mangga muda. Udah ketebak kan kalau yang jual pasti orang Madura. Nah ini pesanan Mimin. Udah siap Mimin barbarin. Ayam paha pakai usus, siramin sambal pencit dan bumbu maduranya. Leko banget kan, ususnya krenyes-krenyes, dan Mimin suka banget sama bumbu maduranya. Asin, gurih, nikmat pol dimakan campur sambal pencit guys. Tuh ayam gorengnya guys, gede banget kan, empuk, bumbunya meresap. Apalagi makannya di pinggir jalan, sensasinya makin dapet. BTW yang Mimin samperin ini penyetan Aini yang ada di bawah flyover Pasar Kembang. Yuk guys kalian